Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Bagaimana persiapan menyambut Natal tahun ini? Apakah semuanya sudah siap? Apakah saudara-saudara menyiapkan kado Natal bagi suami, istri, ayah, ibu, anak-anak, kakak, adik, atau teman-teman lainnya untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di dunia? Apakah saudara-saudara sudah sempat atau berencana mungkin untuk mengadakan tukar kado Natal dengan orang-orang terdekat? Hari ini, Sabtu tanggal 23 Desember 2023 di Saren, Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, saya Penatua Gita Suti akan mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk menggali makna kelahiran Yesus di dunia bagi kita di bawah tema Gifts Within the Gift atau kado di dalam kado. Mari kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala kasih dan berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami boleh bangun pagi ini. Kami masih diizinkan untuk bernafas, menghirup udara segar, dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dan orang-orang terdekat kami. Saat ini kami ingin sedikit merenungkan makna kehadiran Yesus Kristus di dunia ini ya Bapa. Mari pimpin dan sertai kami, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu saja, dan kami boleh memahami berita sukacita yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Saudara-saudara, tema kita hari ini dilandaskan pada tulisan Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 5. Saya berharap saudara-saudara dapat membaca pasal 5 ini secara lengkap nantinya. Namun di sini saya akan membacakan 1 Yohanes 5 ayat 20 sebagai ayat emas kita. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudara terkasih, kado biasanya diberikan untuk membuat kita bahagia, karena biasanya kado itu berupa sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan, atau yang kita sukai. Kado Natal favorit Sharon tahun lalu adalah kado dari suaminya, Andy, berupa kotak penyimpanan antik. Di dalamnya ada 3 kotak lagi dengan kado tambahan berupa coklat dan perhiasan. Sharon sangat menyukai setiap kado yang ada di dalam kado itu. Apakah saudara pernah menerima kado semacam itu? Coba ambil waktu sejenak untuk mengingatnya. Bagaimana perasaan saudara saat itu? Saudara Allah mengenal kita dengan sangat baik, sehingga Ia memberikan kado yang sempurna. Ketika Allah mengirimkan anaknya, Yesus, untuk menjadi juru selamat dunia, Ia memberikan kepada dunia banyak kado yang menyertai kado utama itu. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai kado utama, ia juga menerima kado-kado istimewa lainnya, yaitu yang pertama, pengampunan dosa. Seperti yang dituliskan dalam Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, kado istimewa lainnya yang pertama adalah pengampunan dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai kado utama, kita juga menerima kado berupa pengampunan dosa.
Kado istimewa yang kedua adalah pengajaran Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26, Yesus berjanji, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Ketika kita menerima Yesus sebagai kado utama, kita juga menerima kado istimewa pengajaran dari Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada kita. Kado istimewa lainnya yang ketiga adalah hidup kekal dan rumah di surga. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, Yohanes berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Dan di Yohanes 14 ayat 2, Yesus berjanji, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai kado utama, maka kita pun menerima kado istimewa lainnya berupa hidup kekal dan rumah di sorga, seperti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Kado istimewa lainnya yang keempat adalah kasih yang tidak tertandingi. Dalam Yohanes 15 ayat 9, Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Juga tertulis di ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia. Ia ingin manusia berdamai dengan Allah. Ia ingin supaya manusia bisa hidup berdampingan dengan Allah. Ya, ketika kita menerima Yesus sebagai kado utama, kita pun menerima kasih yang tak tertandingi. Nah, sudahkah kita menerima kado utama dan kado-kado yang menyertainya itu? Pengampunan dosa, pengajaran Roh Kudus, hidup kekal dan rumah di surga, serta kasih yang tak tertandingi. Kalau belum, yang perlu kita lakukan di masa raya Natal ini adalah memintanya. Yesus adalah sang kado utama dan juga sekaligus sang pemberi setiap kado istimewa tersebut. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk Yesus Kristus sebagai kado utama Natal dan juga setiap kado istimewa yang menyertainya, ya Bapa. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai kado utama Natal, sehingga kami pun dapat juga menerima kado-kado istimewa lainnya, yaitu pengampunan dosa, pengajaran Roh Kudus, hidup kekal dan rumah di surga, serta kasih yang tak tertandingi. Ajar kami untuk terus berjalan bersama Yesus, dan biarlah pengharapan, kasih, sukacita surgawi dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, selamat menjalani kehidupan bersama Yesus Kristus, sang kado utama Natal. Kiranya kado-kado istimewa yang menyertainya pun dapat saudara terima dan saudara hayati di sepanjang kehidupan saudara. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati.